Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku. Aku akan buat pick card karena sudah lama ya nggak pick a card. Ini ada kartu satu, bentar guys. Kartu 2, dan ini kartu 3. Kalian dealkan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa awali dengan baca doa, niat yang baik. Insya Allah apa yang kita readingkan Allah kasih 90% jadi nyata. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aku kasih waktu 3 menit. Kalian bisa pilih deck 1, deck 2, deck 3. Ya. Temanya adalah bisakah aku terima dia kembali setelah menyakiti aku? Bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku? Bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku? Kita kasih waktu lagi 1 menit. Oke. Oke, kita mulai ya. Aku akan pilih deck 1. Kita lihat energi kita. Untuk yang milih deck 1, energinya kita lihat. Energi kita please. Wow. Ada the wheel of fortune. Ya. So, energi kita ini lagi ada suatu kebangkitan spiritual dan ini bisa menjadi karma buruk ataupun karma baik. Semua kembali lagi pada niat dan perbuatan diri kita. Ya. Jadi pelajari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, lingkungan kita, entah itu dari media sosial ataupun dari lingkungan rumah, keluarga gitu ya. Ini ada keberuntungan nih. Ya, tentang rumah ataupun tentang materi, tentang percintaan, kesuksesan, pernikahan, karir, studi semuanya. Jadi gunakan dengan baik energi keberuntungan yang kita miliki. Oke, karena the bottom of the deck-nya di sini, wow. Kalau aku lihat, ikuti intuisi kamu. Kamu ini sebagian sudah ada yang sudah mulai sukses dalam pembayaran karma. Jadi ada karma baru. Ya, dibukanya babak karma baru. Aku ngelihat di sini. Dan kalian sudah bisa bangkit dari yang namanya pengkhianatan, drama yang selama ini membuat kalian
kecewa, bahkan juga merasa sia-sia, ya. Adanya pengkhianatan tadi kita lihat ya. So, kita lihat, bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku? Bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku? Oke, nanti kita lihat the wheel the fortune-nya ya. Clarify 5-nya apa? Oke. The Queen of Cups. Kalau aku lihat di sini ya, bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku? Sebenarnya kalian sudah lelah dengan pertengkaran ya, sudah capek dengan pertengkarannya. Jadi benar-benar difikirkan banget nih. Kalian coba untuk mengambil langkah istirahatkan. Padahal kesempatan untuk kembali tuh ada. Tapi untuk yang deck 1 ini milih merenungkan kembali langkah ke depannya apa. Jadi nggak mau sembarangan ngambil langkah sih. Makanya energinya banyak keberuntungan ya. Karena kenapa? Karena udah nggak gegabah salah satunya ya. Udah nggak gerasa gerusuk, udah nggak maksa ya. Dan benar-benar memikirkan gimana bisa mengambil langkah yang lebih baik, yang lebih tenang, tanpa adanya pertengkaran, tanpa adanya caci maki, ya. Karena di sini aku ngeliatnya ingin damai, ya, ingin damai. Dia pengen balik ke kamu sih, ya, dia pengen balik ke kamu nih. Bahkan ada beberapa yang mantan-mantan kamu nih, ya, ingin balik ke kamu. Aku ngelihatnya. Putih, awas jatuh. Tadi ya nang. Ada kucing aku. Putih, awas jatuh. Awas jatuh nak. Mami lagi kerja nak. Awas ini makeup. Apa? Putih di bawah gih. Ke bawah. Bentar ya. So, jangan. No. Sana. Sana. Iya. Ya guys, so aku ngelihatnya di sini justru dia yang mau balik dan kamunya yang sudah lelah ya. Kalaupun kembali juga kamu berpikir ntar yang ada ya pertengkaran terus, saling menyalahkan dan kamu capek akan hal itu. Ya, jadi kamu lebih memilih istirahatkan diri sih. Padahal kesempatan untuk kembali ada sih, bisa gitu. Tapi kamunya lebih memilih istirahatkan diri. Sedangkan dia ini ingin kembali ke kamu. Ya, ingin kembali ke kamu. Kita lihat clarify-nya. Putih, turun dulu nah, maminya lagi kerja sayang. Udah situ dah. Maminya lagi kerja ya. Jangan ganggu ya nak. Kita lihat the wheel the fortune-nya. So, untuk yang nomor 1, bisakah aku terima kembali? Ya, sudah lelah ya kayaknya. Kalaupun terima juga, ini penuh banyak pertimbangan. Ya. Banyak pertimbangan. Kita lihat the wheel the fortune-nya, clarify please. Tuh. Oke. Aku ngerasa kenapa yang nomor 1 sekarang lebih berhati-hati karena
energinya tuh lagi penuh keberuntungan ya. Jadi gunakan dengan baik nih energi karmanya. Karena deck yang nomor 1 ini lagi ya ingin memulai kehidupan baru, entah itu masalah pekerjaan ataupun percintaan. Jadi benar-benar lagi mengkreasikan ya kekuatan dan ingin menghasilkan apa yang sudah dikerjakan, terutama dalam masalah spiritual, ini bisa bermanfaat untuk materi, untuk kekayaan dan juga percintaan. Ya. Jadi lagi mikirin nih masa depan sih. Ya. Kayak pengen cerita baru lagi aja untuk yang nomor 1. Ya. Tapi hati-hati tetap ya, jangan ada permainan, jangan ada manipulasi. Ya, kita lihat the Queen of Cups nih. Ace of Swords, oh ya, the Two of Cups, tuh. Kalau aku ngeliat dari energinya di sini nih, kamu sebenarnya sama-sama memiliki perasaan ya. Sama-sama saling cinta, masih ada cinta di sini. Tapi kamunya lelah dengan komunikasinya. Lelah dengan egonya, lelah dengan yang namanya argumentasi. Ya, dan kamu juga ngerasa kalau orang yang kamu dealkan ini ada orang lain. Kamu juga dengar gitu loh. Kabar burung lah gitu ya. Dan ini yang membuat kalian sulit untuk kembali lagi. Karena kamu sudah lelah dengan dramanya. Kamu capek. Ya. Dan kamu hanya inginkan kejujuran dari dia. Sedangkan dia masih memendam kejujurannya. Kita lihat the Four of Swords. Tuh, kamu udah kehilangan jiwa penakluk kamu ke dia. Karena kamu capek ya, capek dalam hal mengejar, tapi dianya malah berlari. Dan kamu lelah dalam menanam harapan ke dia. Jadi kalau aku lihat di sini kamu sebenarnya sudah hilang harapan juga sih. Walaupun masih ada perasaan gitu ya untuk kembali, ini ada kesempatan. Astagfirullahaladzim. Si putih besar. Sorry guys. Si putih guys ganggu di pemeja. Oke. Karena di sini kamu sudah nekat move on dari kisah masa lalu, kamu ngambil resiko untuk menjadi seseorang yang berambisi dengan cita-citamu. Ya, dengan melalui spiritual yang kamu pelajari. Jadi kamu benar-benar sudah obsesi dengan doa-doamu. Ya, kamu lelah dalam pengejaran. Sehingga kamu kehilangan harapan untuk sukseskan kembali hubungan ini dengan dia. Ya. Kita lihat the Knight of Swords ya. Tuh. Ya. Kamu
Kalaupun dikembalikan, ya ada waktu nanti dikembalikan. Tapi di sini kamu stres, depresinya gini, takutnya tentang memberikan kehancuran lagi. Sehingga ini membuat kamu lelah dalam memperjuangkan walaupun ada kesempatan kembali gitu ya. Kamu capek. Kamu ingin memulai karma baru. Karena semua yang sudah kamu lakukan telah dia khianati ya demi petualangan hidup hawa nafsunya dia, kesombongannya dia, keangkuhannya dia. Ya. Jadi kamu ingin circle baru, karma baru. Oke? Ini yang aku lihat. Kita lihat. Bisakah aku terima dia kembali? Ajur, ini waktu ya. Jadi, you desire outcome will occur in the very near future. Have a patience and faith and don't try to force it happen. Kamu udah gak mau memaksa keadaan, kamu hanya mengikuti alurnya waktu, ambisi dalam spiritual tapi tidak memaksa tentang jawaban, tidak memaksa tentang keadaan, ya. Karena kamu yakin apapun yang kamu kerjakan ini akan terwujud di dekat waktu-waktu ini, ya, tuh. Di masa depan. Kesabaran dan tetap berjuang itu adalah motivasinya kamu, ya. Dan kamu udah gak mau lagi mencoba untuk memaksa suatu hal, ya. Terus berjuang, terus melakukan tapi tidak memaksa tentang hasil. Kamu yakin apapun yang dikeluarkan, apapun yang dikerjakan, mau itu buruk ataupun baik, ya itu akan ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. So, aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 1. Tetap semangat. Ya, kita lihat untuk yang nomor 2. Kita lihat energi yang nomor 2. Ini nomor 2 lagi berantakan ya. Pada kartunya udah bener semua loh. Ini nomor 2 lagi berantakan, perasaannya masih penuh dengan dendam, masih ada rasa sakit hati yang terlalu dalam. Untuk yang nomor 2, ya, journey hidupnya masih panjang, masih coba untuk memperbaiki luka hati. Kita lihat tuh kan, Ten of Swords baru juga di shuffle udah jatuh. Energinya masih sangat terluka, bahkan masih melalui perjalanan karma, masih merasakan adanya pengkhianatan, sakit hati, ya, dan ini sebagai kutukan, sebagai pembayar karma. Sangat menyedihkan sih sebenarnya ya kalau dipikir secara logika gitu, karena ya kamu gak nyangka gitu loh berakhir dengan tragis, entah itu secara komunikasinya hancur-hancuran ataupun secara fisik gitu ya. Ini yang nomor 2 nih ada yang sakit juga ya secara fisik. Anggap aja sebagai penyembuhan dosa ya kalau yang nomor 2.
Kita lihat. Bisakah aku terima dia kembali? Mami lagi kerja ya. Mami lagi kerja. Iya. Iya. Doain Mami ya, rezekinya biar banyak ya. Jadi kita kecukupan ya. Ngasih makan kucing-kucing jalanan juga ya. Kita lihat, bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku. Untuk deck nomor 2. Ace of Pentacles, the King of Pentacles, Ace of Swords. Untuk yang nomor 2, kamu lebih baik fokus dalam pekerjaan kamu deh. Kalaupun kalian dipersatukan kembali, ini akan saling mengkhianati, terutama tentang keuangan. Ya. Dan sangat lambat dalam menuju kesuksesan. Ya, bisa kembali, bisa. Tapi ya itu dia, nanti akan ada pengkhianatan tentang keuangan. Ya. Dan ini membuat kalian ujungnya putus juga sih. Ya, pada akhirnya fokus pada karir masing-masing. Dan itu menyakitkan. Tuh ya, ada triparti kembali. Kalian akan dengar kabar yang tidak menyenangkan. Ya, dan ini membuat kalian sakit, terluka, kok terulang lagi. Tadi sebenarnya udah kebuka sih tentang the King of Cups and the Love, dan the King of Cups, the Fool, and the Two of Cups. Kalau aku bilang sih ya, sorry to say ya, jangan bodoh karena cinta. Untuk yang nomor 2, jangan bodoh karena cinta. Ya, cinta boleh, tapi jangan terlalu bodoh lagi. Ya, kalian harus fokus dengan masa depan kalian sendiri. Karena aku ngeliatnya di sini ujungnya ya kalian coba untuk move on. Kalaupun kembali bisa, ya. Tapi pengkhianatan lagi tentang keuangan, masalah materi, ya. Dan berujung ini menyakitkan kalian. Kita lihat clarify-nya. The Tower, 6 of Pentacles, Two of Wands, untuk yang nomor 2, jalanin aja ya tentang pembayaran karma. Memang menyakitkan, menyedihkan, ya. Tapi di sini akan adanya keseimbangan, kestabilan hidup untuk masa depan kamu. Walaupun ini butuh proses, ada yang sampai 6 tahun perjalanan karmanya. Dalam perjalanan 6 tahun ini, insya Allah ada keseimbangan. Ya, tuh. Kerja keras, memperbaiki kebahagiaan kamu sendiri. Perbaiki lagi cara berdamainya, terutama tentang masa lalu. Ini masih kencang banget ya. Tentang rasa sakitnya itu masih kental banget. Jadi benar-benar harus kerja keras dalam perjalanan healing. Kita lihat dengan the Ace of Pentacles-nya.
Ten of Wands, the King of Wands, the Justice, and the Seven of Cups. Bisa sih kembali kalian terima, tapi ya itu dia, ujungnya masalahnya uang, ya, dan kalian menagih janji dia. Ya, pada akhirnya hubungan ini bingung mau kemana diperbaiki kembali. Bingung ya, memperbaikinya kembali itu kemana dan bagaimana. Ya kalian bingung nanti nih. Kita lihat the King of Pentacles-nya. Walaupun kembali tapi hasrat seksualitasnya berkurang ya. Kayak kehalang. Walaupun kalian kembali. Karena hubungan ini ujungnya kalaupun kembali menjadi hubungan rahasia. Karena ada permainan kembali. Hadir lagi orang baru, ya, dan ini bisa membuat kamu sakit hati pada akhirnya. Dan kamu milih untuk move on. Tapi harus melewati fase ini tentang pengkhianatan lagi. Kita lihat the Ace of Swords-nya. Four of Cups. Yang nomor 2, jangan bodoh karena cinta deh. Ya, please be smart. Okay? Better you pay your karma by on. Ya, lebih baik kamu bayar karma kamu sendiri aja dulu. Until you're ready to move on. So, don't pushing yourself. Ya, jangan maksakan diri kamu untuk move on. Oh, harus yaudahlah cari pasangan lagi untuk move on, menghilangkan perasaan. Nggak bisa. Ya, perasaan itu kan ada. Bahkan makin dalam nantinya, makin menyiksa kalau kitanya memaksa untuk move on dengan hadirkan orang baru. Sedangkan kita belum menyelesaikan tentang trust issue di masa lalu dengan cara ya menikmati kesendirian dengan adanya spiritual. Lakukan pendekatan kepada Tuhan, lakukan hal-hal yang baik, nikmati, memaafkan. Ini nomor 2, masih panjang banget perjalanan sakitnya, sorry to say ya. So just carefully ambil ini sebagai payung kalian, karena di sini ya akan ada suatu kejelasan lagi. Kalaupun kembali ini pengkhianatannya lebih menyakitkan ya, dan ini membuat kalian merasa tersiksa juga nantinya. Jadi putuskan keinginan kalian bagaimana, apakah bermanfaat untuk
untuk diri kalian yang nomor 2 hari ini dan kedepannya, dan bermanfaat untuk banyak orang atau tidak. Jangan sampai merugikan orang lain, ya. Ingat ya, apalagi merugikan orang lain yang tidak menyakiti kita, yang baik sama kita gitu ya. 8 of Swords, 10 of Swords, and the Page of Swords, 7 of Cups. Untuk yang nomor 2, pelajari tentang kisah masa lalunya, ya, tentang pengkhianatan, ya, tentang ilmu magic, tentang luka, dan tentang musuh-musuh kalian. Kenapa sih banyak yang musuhin aku? Misalnya, sedangkan kita sudah berbuat baik, ya, bisa jadi itu adalah karma di masa lalu. Bisa saja leluhur kita atau saudara kita, keluarga kita ya dulunya gitu, sehingga kita sebagai pembayar karma, atau ini memang sudah suatu ujian ya, untuk ditingkatkannya lagi level ya, dan juga kayak orang tuh naik kelas ya ujiannya. Oke. So, untuk yang nomor 2, fokus aja lah sama karir kamu ya. Fokus aja. Dan hati-hati di dalam pekerjaan ini juga ada pengkhianatan yang gak suka kamu sukses, gak suka kamu meraih kehidupan kamu yang lebih baik. Jadi hati-hati ya. Zana, you are protected from all the types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. Gini, sebenarnya rasa takut itu kan halusinasi kita ya, yang mana bisa menjadi kenyataan ya ketika kita terlalu banyak kecemasan. Jadinya overthinking. Dan di sini aku ngelihatnya kamu sebenarnya sudah banyak perlindungan ya, banyak yang menjaga kamu, tapi memang keadaannya harus kamu hadapi, yaitu adanya karma ya, menjalani. Dan di sini kamu juga harus memperbanyak di bawah santai aja menjalani kehidupan ya, tapi bukan berarti tidak ikhtiar, tetap ikhtiar, lakukan yang terbaik ya, dan nikmati, fokus dengan tujuan hidupmu, yaitu tentang karir saja dulu untuk yang nomor 2, karena aku ngerasa nomor 2 ini masih ada rasa cintanya yang begitu dalam ya. Jadi masih berharap juga, walaupun di mulut bilang enggak, tapi hati masih. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terkecoh. Oke? So, aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Untuk yang nomor 2, tetap semangat dalam menjalani hidup dan jangan lepas menjadi orang baik. Oke? Kita sambung dengan yang nomor 3. Kita lihat kita lihat energinya kamu untuk deck nomor 3.
Kita lihat energi deck nomor 3. Wow. Ada The Emperor. On the bottom of the decknya masih ada luka. Atau akan terjadi luka kalaupun kembali. Hati-hati. Energinya lagi ingin stabil tapi masih dengan emosional. Keegoan, hati-hati, jangan berlebihan, dan kamu coba untuk focusing melindungi kestabilan hidup, entah itu keluarga ataupun karir ya. Jadi energi kamu ini bisa sukses, bisa, tapi jangan sampai ego, jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh ya, karena ini bisa baik dan buruk karakternya ya. Kamu bisa berurusan dengan Aries ini. Ya, keras. So, kita lihat, bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku? Bisakah aku terima dia kembali setelah menyakitiku? Bisakah dia aku terima kembali setelah menyakiti aku? Okay. The High Priestess. The 9 of Wands. Six of Cups. Okay. Bisakah aku terima dia kembali? Kalau aku lihat dari energinya sih di bottom of the decknya bisa ketemu, tapi ini membangun kisah lama terulang lagi. Ya. Bisa kembali nih. Tapi malah membangun kisah lama lagi. Ya. Jadi harus benar-benar belajar dalam membangun harapan baru dari kekacauan yang telah ada. Kalaupun kembali ini kisah lama terulang lagi. Ya. Kenapa? Ya karena tertanam lagi kisah lama. Bisa sih, tapi mau nggak jadi pasangan tersembunyi? Semua kembali lagi sama kamu sih. Ya. Belajar tentang obsesi dan halangi obsesinya untuk kembali. Bisa. Dan di sini kamu harus belajar menjadi orang yang misterius. Kalaupun mau kembali, tapi mau nggak kamu dijadikan pasangan misterius? Ya, diam-diam. Bisa ini. Tapi ya itu dia. Ujungnya kamu menjadi posesif, menjadi controlling, dan itu nggak bagus. Pada akhirnya kebersamaan kalian ini akan menanam kisah yang sama di masa lalu. Kita lihat tentang The Emperor-nya. Putih mau deketin mami. Putih, hey Putih, ada gue bintir ya. Si bilu-bilu matanya. Matanya biru. Putih. Ten of Wands. The Justice.
strange. Bisa kembali tapi memang beban ya. Semua kembali lagi sama kamu. Apa kamu sanggup menanggung bebannya dari adanya koneksi rujuk kalian? Karma ya, koneksi karma nih ujungnya. Karena ya bisa menjadi karmic circle. Kalian bersama tapi dirahasiakan. Ya. Dan ini menjadi konflik batin, bahkan juga pertengkaran di masa kedepannya kamu dan dia, karena saling memiliki prinsipal masing-masing, keinginan masing-masing, kejujurannya yang berbeda versi, saling melindungi masa depan masing-masing, jadi tidak ada kerjasama ya. Ya ujungnya hubungan kalian dirahasiakan terus nih. Jadi ya salah satunya penghalangnya, salah satu bisa agama, bisa beda agama. Kita lihat the High Priestess. Kalaupun kalian nerima dia lagi, yang ada ya kalian akan menggali kuburan kalian sendiri sih ya, karena ya kamu masih berharap mencari status tentang komitmen ini kemana ya, dan ini membuat kamu ya menanam depresi kamu sendiri yang harus kamu terima ya, dan kamu ujungnya ya stres sendiri karena menggali masalah sendiri, dan kamu harus bisa belajar mempertahankan apa yang sudah kamu jalani selama itu bisa memberikan kebaikan buat kamu. Kalau nggak bisa memberikan kebaikan, nggak usah dipertahankan. Kita lihat Nine of Wands-nya. Tuh. Bisa kembali sih, tapi saling menyakiti, saling menyalahkan. Ya, belajar dari kisah masa lalu. Tuh. Ada Page of Cups, the Hierophant, and the Ten of Cups. Ini harus kamu pelajari lagi ya. Kembali dengan dia, kamu harus siap mental. Ya, siap mental. Dan kamu harus memiliki prinsip ya tentang karir, keuangan kamu sendiri. Kalau enggak ya kamu akan dikhianati kembali. Ya, dan ini membuat kamu tersiksa. Kita lihat Six of Cups-nya. Two of Wands. The Knight of Wands. Seven of Pentacles. The King of Cups. Five of Pentacles, Two of Cups. Di sini dia tetap menduakan ya. Ada yang dia sembunyikan dari kamu ya, perasaan.
di masa lalu, dan kalaupun kamu menerima dia kembali, ya kamu harus bertahan sabar di masa yang akan datang ya, dari kelakuannya dia lagi, dari sifat petualangannya dia lagi. Kamu harus sabar menunggu perubahan hidupnya dia, karakternya dia. Makanya kisah masa lalu ini ya akan terus menghantui, bahkan ya membangun kisah yang sama. 7-7 ya. Dan ini beban buat kamu, karena kamu mengharapkan emosional dan juga materi gitu ya. Pada akhirnya ya kamu meninggalkan apa yang sudah kamu tanam. Jadi pikirkan kembali sebelum kalian dipersatukan lagi. Oh, sama nomor 2 dan 3 ya. Zana, you are protected from all the types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. Ya, pelajari lagi tentang spiritualnya agar kamu dapat banyak perlindungan ya, dan sebenarnya banyak hal yang membuat kamu harus menjaga jarak, bahkan juga belajar dari masa lalu ya, karena ya akan banyak ujian juga, dan itu bisa menjadikan kamu stres, depression nantinya. Jadi obsesikan spiritualmu untuk melindungi energi twin flames ya. Ibaratnya gini loh, melindungi itu bukan berarti bersama, tapi setidaknya itu membuat kamu lebih baik lagi ya. Dan kamu harus dibawa santai, dan kamu juga harus yakin kamu bisa belajar tentang spiritual untuk kedamaian, bukan hanya untuk bersatunya dengan pasangan, tapi kedamaian ya secara alam semesta gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ya, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.